Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Alhamdulillah seluruh audiens yang kemudian berada di rumah masing-masing. Di sore hari ini kita bersyukur kepada Allah karena kita kembali berkumpul insya Allah di 1 jam ke depan atau mungkin 1 hari ke depan gitu ya. Insya Allah kita akan kembali melanjutkan materi seputar kesehatan. Alhamdulillah kita bersyukur Allah masih menyampaikan kita di Ramadan tanggal 17 ini. Insya Allah waktu bulan Ramadan ini semakin mepet dan kemudian maka mari bersama-sama kita semua berusaha kemudian untuk memaksimalkan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah sebelumnya insya Allah pada kesempatan kali ini mungkin agak terlewatkan ya, tapi mungkin sebaiknya kita berkenalan dahulu bagi kemudian yang belum kenal. Mungkin harusnya minggu lalu kita berkenalan gitu kan, tapi kemudian tidak apa, kemudian sedikit terlambat. Sebelumnya perkenalkan penonton semua, nama saya Riko Hendrawan, kemudian saya asli Semarang. Saya dilahirkan dari keluarga yang cukup kompleks. Papa saya Tionghoa, Nasrani sampai sekarang, mohon doanya. Kemudian adik saya 1, dan kemudian seluruh sekolah saya, sekolah formal saya dari TK, SD, SMP sampai SMA disekolahkan di sekolah Katolik, sekolah Yayasan Pangudi Luhur, dan kemudian tapi juga sewaktu kecil juga sudah sedikit belajar tentang Islam, abatasa, belajar baca Quran dan lain sebagainya, tapi kemudian baru mantap memilih Islam ketika saya kuliah. Nah, kemudian ketika kuliah di kampus-kampus ada kegiatan mentoring, ada kegiatan tentang keagamaan Islam. Di sanalah kemudian saya banyak berdiskusi dengan teman-teman saya. Dan kemudian yang menarik, salah seorang ustadz pertama saya yang kemudian membimbing saya, namanya Mas Rizal, Ahmad Rizal sih. Ya, ini kalau nonton gitu ya. Kemudian beliau memberikan sebuah materi yang luar biasa, bahwa ternyata Islam itu tidak hanya membahas tentang ibadah saja. Islam itu bukan agama yang kemudian hanya membahas tentang ibadah secara ritualistik atau kita kenal ibadah makhluk saja. Tapi kemudian Islam ini lengkap, Masya Allah. Islam ini memberikan kepada kita panduan di seluruh aspek kehidupan kita. Baik itu mungkin perkara-perkara besar, seperti mungkin ekonomi. Mungkin sekarang kita mengenal adanya perbankan syariah, ada asuransi syariah, hotel syariah, perumahan syariah, dan apa-apa syariah gitu ya. Alhamdulillah itu kemudian menjadi tanda bahwa Islam ini memberikan syariat, memberikan aturan, termasuk ketika kemudian kita bermuamalah. Selain ekonomi mungkin kita mengenal dari sisi hukum, dari sisi sosial, dari sisi segala macam aspek. Termasuk bahkan ketika kemudian kita membahas tentang teknologi. Ketika kemudian hari ini kita membahas tentang teknologi, pertanyaan ini silakan dijawab jujur. Pertanyaannya, Islam, kita umat Islam, apakah terdepan dalam teknologi? Maka rata-rata di antara kita menjawab, dan ini memang sudah menjadi kelaziman pada masa sekarang ini, bahwa hari ini umat muslim memang bukan yang menjadi pemimpin peradaban. Memang bukan yang menjadi pemimpin teknologi yang ada di dunia hari ini. Tapi kemudian ketika kita melihat orang barat, ketika kita hari ini melihat orang barat, maka kemudian kita akan takjub, wah luar biasa. Mereka orang dengan peradaban yang canggih, teknologi yang modern gitu ya. Tapi kemudian ternyata kondisi seperti ini berbalik ketika kita melihat sejarah. Ketika kita melihat sejarah Islam di masa lampau, ternyata umat muslim pernah memimpin peradaban teknologi dunia pada saat itu. Misal contoh, ketika hari ini mungkin kita mendengar ada ilmuwan-ilmuwan, ada Albert Einstein, kemudian ada Newton, kemudian ada segala macam itu.
termasuk mungkin yang menemukan pesawat terbang. Siapa namanya? Ada yang tahu? Yang menemukan pesawat terbang, yang mengklaim kemudian menemukan pesawat terbang adalah Wright bersaudara. Tapi kemudian apakah mereka yang pertama kali melakukan uji coba terbang? Ternyata bukan. Ternyata yang pertama kali melakukan uji coba terbang adalah seorang alim ulama yang bernama Abbas ibnu Firnas, Abbas bin Firnas. Masya Allah, beliau mentadaburi satu ayat di dalam Quran. Hanya satu ayat saja di dalam Quran. Kemudian ayat itu adalah surat Al-Mulk ayat 19, dan dari ayat tersebut terinspirasi. Bercerita ayat tersebut bahwa kemudian ketika burung yang sedang terbang, maka burung tersebut akan mengepak-ngepakkan sayapnya. Maka dari situ kemudian menjadi sumber inspirasi bagi beliau. Wow, berarti kalau ingin bisa terbang harus punya sayap. Maka beliau membuat replika sayap dan beliau melakukan uji coba terbang yang pertama. Dari sana kemudian dikembangkan menjadi sebuah pesawat terbang dan seterusnya. Ada lagi seorang alim ulama. Hari ini kita gunakan teknologi ini ada di depan kita. Apa misalnya? YouTube, Instagram, kemudian apa lagi? Dan lain sebagainya, aplikasi-aplikasi digital. Maka kemudian ketika kita membahas aplikasi digital, ada seorang alim ulama yang berperan. Bahkan ketika ini, video ini sedang diambil, jasa beliau terus mengalir, Masya Allah. Siapa namanya? Namanya adalah Al-Khawarizmi. Siapa beliau? Beliau adalah pencetus teorema aljabar. Beliau yang membuat yang namanya algoritma. Beliau yang menyusun konsep algoritma. Dan hari ini kita gunakan. Ketika kemudian kita membahas Instagram, kita membahas YouTube, maka di sana kita akan bersinggungan dengan istilah yang namanya algoritma. Masya Allah. Kemudian contoh lagi, ini juga ada di depan saya persis, gitu kan? Siapa? Apa namanya teknologi tersebut? Namanya adalah kamera. Loh, kamera. Emang yang buat kamera siapa? Ada yang tahu siapa yang buat kamera? Namanya adalah Ibnu Al-Haytham. Beliau yang kemudian menjelaskan bagaimana mata kita bekerja untuk melihat. Beliau seorang alim ulama dan beliau dari menjabarkan teorema bagaimana mata melihat, beliau membuat kamera yang pertama pada masanya. Namanya adalah kamera obscura. Masya Allah, Islam ini luar biasa memberikan panduan di seluruh kehidupan kita termasuk teknologi. Belum lagi nanti kemudian ketika kita berbicara tentang kesehatan, maka kita akan menjumpai seorang bapak bedah dunia. Siapa namanya? Bapak bedah dunia? Az-Zahrawi. Az-Zahrawi ini beliau yang menciptakan satu set alat bedah yang bahkan sampai hari ini masih digunakan di rumah sakit. Masya Allah. Amal ibadah, amal jariah beliau terus mengalir, Masya Allah. Dan kemudian ketika kita mungkin pergi setelah SD, SMP, SMA, kita akan melanjutkan perguruan tinggi, gitu kan? Pertanyaannya adalah, di manakah letak pertama kali perguruan tinggi di dunia ini didirikan? Masya Allah, pertama kali perguruan tinggi ini didirikan ada di Maghribi. Yang mendirikan adalah Fatimah Al-Fikri, Masya Allah. Beliau kemudian mendirikan sebuah universitas pada masanya dan kemudian sampai diteruskan hingga saat ini. Maka kemudian ketika kita selesai kuliah, di akhir kuliah, maka akan dilakukan yang namanya wisuda. Wisuda ya, bukan wisuda gitu kan. Nah, ketika wisuda, apa pakaian yang digunakan oleh guru besar? Apa pakaian yang digunakan oleh sarjana yang akan diwisuda? Toga itu adalah nama topinya, tapi set pakaian yang digunakan adalah jubah. Masya Allah, jubah. Sekalipun itu adalah universitas-universitas yang bukan Islam, bahkan mungkin universitas-universitas Kristen gitu kan, tapi kemudian pakaian yang digunakan untuk mewisuda adalah jubah. Kenapa jubah? Karena memang kemudian pada masanya jubah adalah sebuah tradisi, jubah adalah sebuah penghargaan. Masya Allah. Belum lagi dari kita membicarakan hal yang sepele. Misalnya kita berbicara tentang sikat gigi. Masya Allah, sikat gigi. Dari mana datangnya sikat gigi? Dari hal yang sederhana, yaitu adalah kayu siwak. Coba bayangkan kemudian ketika Rasul hadir ke dunia ini kemudian tidak mengajarkan kita bersiwak. Mungkin sampai saat ini kita tidak bersikat gigi, gitu kan. Kemudian termasuk dengan sabun modern yang kita gunakan. Siapa yang belum pernah pakai sabun? Coba tulis komen, gitu kan, di bawah ini, gitu kan. Masya Allah, kita semua pernah pakai sabun, tapi tahu tidak siapa penemu sabun?
Ternyata penemu sabun juga seorang muslim. Dan itu juga berasal dari Maghribi atau Maroko. Masya Allah. Maka kita bersyukur bahwa kemudian Islam ini memang betul-betul rahmatan lil alamin. Islam ini memberikan kepada kita semua, mengentaskan kita, mengeluarkan kita, mengangkat kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Masya Allah. Termasuk kemudian perihal tentang teknologi, kita luar biasa Islam ini memberikan panduan. Ya. Nah, insya Allah kita pada kesempatan kali ini akan kembali melanjutkan pembahasan tentang kesehatan. Tapi sebelumnya, subscribe YouTube-nya Muslim Brotherhood. Dan kemudian untuk IG-nya Muslim Brotherhood silahkan di follow. Gitu ya. Kenapa? Karena insya Allah nanti di akhir sesi akan ada giveaway. Oke, silahkan disimak. Apa giveaway-nya, apa syaratnya, silahkan simak sampai akhir. Oke? Oke. Bismillah, insya Allah kita akan kembali melanjutkan materi tentang kesehatan. Bahwa kemudian Islam ini seperti tadi yang disampaikan, bahwa kemudian Islam ini membimbing kita, umat manusia, menuju zaman jahiliyah, zaman yang desa, zaman yang katrok, zaman batu gitu kan, menuju teknologi yang luar biasa. Pertanyaannya adalah kemudian, kenapa teknologi pada masa itu bisa begitu maju? Kenapa kemudian alim ulama pada masa itu juga merupakan inventor, juga seorang merupakan penemu, menciptakan karya-karya luar biasa yang sampai hari ini digunakan. Tapi kenapa kemudian muslim hari ini, kita yang berada di hari ini, tidak berada pada posisi tersebut? Kira-kira kenapa? Karena jawabannya satu, mereka menjadikan Al-Quran sebagai sumber pedoman. Termasuk kemudian sumber pedoman untuk memajukan teknologi, sumber pedoman untuk menjadi inspirasi, kemudian dari sumber inspirasi tersebut menjadi sebuah penemuan yang mahakarya luar biasa. Nah, lalu bagaimana dengan kita hari ini? Kita hari ini kondisi kita, subhanallah, luar biasa. Kita hari ini jangankan menjadikan sumber pedoman gitu kan, Al-Quran saja belum tentu diajarkan di sekolah-sekolah. Luar biasa. Bahkan malah anehnya adalah, ini silakan dicek, ada sebuah teori yang kemudian bertentangan dengan Islam, bukan hanya Islam, bahkan seluruh ajaran agama bertentangan. Teori apa itu namanya? Teori evolusi Darwin. Coba bayangkan, teori evolusi Darwin. Manusia kemudian berasal dari nenek moyang kera. Artinya apa? Kita dan kera punya nenek moyang yang sama. Begitu kata teori evolusi Darwin. Pertanyaan saya adalah, kita hidup di Indonesia, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, gitu kan? Pertanyaan saya, ada tidak satu saja agama di Indonesia yang membenarkan teori evolusi Darwin? Apakah Islam membenarkan teori evolusi Darwin? Tidak, karena kita meyakini manusia pertama itu Adam dan Hawa. Tapi kemudian Kristen, Katolik, dan seluruh agama lain juga tidak membenarkan. Tapi kenapa kemudian tetap diajarkan? Bahwa kemudian ajaran ini sesat dan masih diajarkan, silakan dicek di sekolah masing-masing. Artinya apa? Kita kemudian dibuat untuk jauh dari pedoman kita. Kita dibuat kemudian untuk jauh dari panduan kita. Dan akhirnya ketika puncaknya adalah seorang teman saya waktu SMA bertanya, SMA Katolik, bertanya kepada guru saya pada waktu itu, Bu Guru, kata Injil, kata Bible, manusia pertama itu Adam dan Hawa. Sama, versi Islam juga sama. Tapi kata Darwin, manusia dan kera itu jadi satu nenek moyang. Lalu yang benar yang mana? Gitu kan. Lalu apa jawaban guru saya? Dua-duanya benar. Oh, ini versi mereka, silakan. Gitu ya. Pada waktu itu versi guru saya, dua-duanya benar. Hanya saja jangan campur adukan antara urusan sains dengan urusan agama. Artinya apa? Ada sebuah upaya untuk memisahkan. Jangan campur adukan urusan teknologi dengan agama. Jangan campur adukan urusan ekonomi dengan agama. Jangan campur adukan urusan hukum dengan agama. Jangan campur adukan urusan politik dengan agama dan lain sebagainya. Dan itu kita rasakan hari ini, luar biasa. Subhanallah. Maka kemudian menjadi pelajaran bagi kita bahwa sekali lagi ketika ditanya, pertanyaannya adalah kira-kira akal manusia itu luas atau sempit? Ada
Ada sebagian kita menjawab akal manusia itu luas. Tapi kemudian yang harus kita sadari, yang lebih luas dari akal manusia itu adalah ilmunya Allah. Ilmunya Allah itu sangat luas. Dan akal manusia itu apa? Sangat sempit. Kecil sekali akal manusia itu. Maka kemudian ketika kita sadar bahwa akal manusia ini sempit, kemudian umur kita terbatas, duit kita, wah apalagi kita berbicara duit gitu kan, sangat terbatas, tenaga kita terbatas, segala keterbatasan ini, kita hidup dengan penuh keterbatasan ini tidak akan mencapai peradaban yang gemilang, tidak akan mencapai peradaban yang luar biasa memukau, kalau kemudian tidak menggunakan segala keterbatasan ini untuk membedah apa isi dari wahyu, untuk mencari inspirasi dari sumber wahyu. Kenapa? Karena kemudian wahyu ini datangnya dari Allah. Maka termasuk di bidang kesehatan. Masya Allah, ada seorang alim ulama yang kemudian mengumpulkan ayat-ayat Quran, hadis Nabi tentang kesehatan dan mengkompilasi, membukukan dalam sebuah kitab. Nah, judulnya adalah Atibun Nabawi. Masya Allah, kitab ini luar biasa. Atibun Nabawi, pengobatan Nabi. Kenapa kemudian ini luar biasa? Karena ternyata Islam ini tidak hanya memberikan panduan ibadah, sholat, puasa saja, tidak. Tapi bahwa kemudian, Masya Allah, dari mulai makan pun diatur. Mulai minum, cara berjalan, cara berpakaian, semua ada pedomannya. Dan kemudian ketika kita sadar bahwa ini adalah pedoman yang terbaik, maka insya Allah kita akan kemudian mengikutinya. Kenapa? Karena sekali lagi Allah Maha mengetahui. Ketika kemudian Allah sudah memberikan bagaimana petunjuk cara tidur, gitu kan? Maka insya Allah itu adalah cara tidur yang terbaik. Miring menghadap ke kanan, belum ya, jangan miring langsung, tiba-tiba miring menghadap ke kanan. Pertama diawali dengan berwudu, gitu kan? Setelah berwudu, jangan langsung miring menghadap ke kanan, gitu kan? Ambil sapu. Kemudian apa yang kita lakukan? Nah, yang kita lakukan adalah apa namanya ya? Kalau istilah orang Jawa ya, menggebuti. Itu menggebuti gitu kan. Menebahi, mengibaskan kasur gitu. Kemudian setelah itu mematikan lampu. Masya Allah, ketika kemudian kita membicarakan saja tentang tidur dalam kondisi gelap, ini bisa 1 jam sendiri gitu. Tapi nanti insya Allah tidak cukup gitu. Tapi mungkin insya Allah di lain kesempatan ya. Nah, kemudian yang berikutnya misalnya miring menghadap ke kanan, semua itu, semua secara detail yang sudah Allah berikan kepada kita, cara tidurnya, cara mandinya, cara makannya, semua itu semata-mata demi kebaikan manusia. Coba, kalau kemudian Allah tidak memberitahu bagaimana cara tidur yang dilakukan oleh Nabi, ketika Allah kemudian tidak memberikan petunjuk bagaimana cara tidur yang terbaik, lalu bagaimana kita tidur? Kita tidur asal-asalan. Akhirnya apa? Kita tidak mendapatkan kesehatan yang terbaik. Tapi kemudian ketika Allah sudah memberikan bagaimana petunjuk makan, bukan hanya petunjuk cara makan, bahkan menu makannya pun ada. Contoh misalnya, apa makanan yang Nabi sukai? Nah, ini kan. Nah, kita yakin, kita merasa bahwa kemudian kita adalah umatnya Nabi Muhammad gitu. Tapi kemudian ketika ditanya, apa makanan favorit Nabi? Nah, makanan yang Nabi sukai adalah kaki kambing bagian lengan atau bagian kaki. Lalu pertanyaannya misalnya, minuman apa yang Nabi sukai? Insya Allah pertanyaan-pertanyaan ini akan terjawab di buku ini. Di buku Atibun Nabawi karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Masya Allah. Beliau menjelaskan apa minuman makanan yang Nabi sukai. Beliau juga menjelaskan apa minuman yang Nabi sukai. Di halaman 302, ini saya sebutkan, okay? Di halaman 302, disebutkan di sana bahwa kemudian minuman yang Nabi sukai adalah mengkonsumsi air madu. Nah, ketika kita hari ini terkenal madu, Masya Allah, di sini di hadapan kita sudah ada beberapa item, hanya beberapa saja, kalau dibawa semua nanti tidak muat studionya gitu ya. Karena di buku ini disebutkan ada sekitar 80 item makanan-makanan yang kemudian ada di dalam Quran ataupun hadis Nabi. Nah, misalnya madu misalnya. Nah, ketika kita berbicara tentang madu. Nah, berbicara tentang madu saja, mungkin siapa sih yang belum pernah dengar kata madu? Gitu kan? Pertanyaannya bagaimana cara membedakan madu asli dan tidak? Nah, dibawa pulang ke rumah.
Kalau punya istri, istrinya marah-marah berarti madunya asli gitu, bukan ya? Cara paling akurat untuk membedakan madu dan asli atau tidak adalah dibawa ke lab. Tapi kemudian ketika kita tidak punya lab, maka cara membedakan madu asli atau tidak adalah dengan cara menuangkan madu tersebut ke dalam sebuah piring, lalu kemudian di piring tersebut diberikan air dan kemudian airnya digoyang-goyang dan madu yang asli akan membentuk heksagonal seperti sarang lebah. Masya Allah, indah sekali. Gitu kan? Ini madu saja, gitu kan? Bagaimana cara Nabi mengkonsumsi madu? Kita hari ini banyak sekali cara mengkonsumsi madu yang kita lakukan. Mungkin dengan diminumkan langsung atau mungkin dicampur dengan air hangat, gitu kan? Tapi di dalam kitab ini, dalam kitab At-Tibbun Nabawi, karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dikatakan bahwa di sana minuman yang Nabi sukai adalah ketika mengkonsumsi madu dicampurkan ke dalam air yang dingin. Madu itu dicampur ke dalam air yang dingin. Kenapa? Karena madu ini kaya akan enzim, menjaga nutrisinya tetap utuh dan kemudian masuk ke dalam pencernaan dalam kondisi dingin. Masya Allah, gitu kan? Contoh lain misalnya yang ada di depan kita, misalnya apa ini? Ada yang tahu daun apa ini? Nah, ini adalah daun dari pohon bidara, cedar. Di perjumpaan yang kemarin juga sudah sedikit disinggung sepertinya, gitu kan? Bahwa kemudian ini termasuk tanaman sunnah yang kemudian ada di dalam Quran dan ini disebutkan juga ketika Rasul menerima wahyu untuk sholat ketika Rasul Isra dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa dan Mi'raj ke langit tertinggi tempat arsy Allah bersemayam adalah Sidratul Muntaha. Dari kata sidroh. Sidroh itu apa? Sidr, pohon atau daun bidara. Masya Allah. Kemudian contoh lain misalnya, nah, wazaituna wa nakhla. Apa ini? Masya Allah, kurma, gitu kan? Nah, seperti yang kemudian nama program kita, Kultum Online Ramadan, Kurma, gitu kan? Masya Allah, ini luar biasa manfaatnya. Kaya akan energi, gitu kan? Cuma ini bisa mendatangkan dosa. Betul, kalau dimakan sekarang, gitu kan? Nah, nanti tidak puasanya batal, gitu kan? Malah datang dosa, gitu kan? Mohon maaf, ini spoiler, gitu kan? Kita berbuka puasa masih beberapa menit lagi gitu kan. Jadi silakan dinikmati dulu gitu kan. Harap tenang, ini ujian, harap bersabar gitu kan. Nah, ini kurma, Masya Allah gitu kan. Bisa dikonsumsi langsung. Kemudian dari jenisnya ada 100 lebih jenisnya kurma. Dari tingkat kematangannya nanti ada bahal itu kurma mentah. Kemudian nanti lebih matang ada yang namanya rutop. Nah, ini yang ada di depan kita namanya tamar, kurma yang sudah dikeringkan. Bisa juga selain dimakan langsung, bisa juga dicampurkan ke dalam air dan kemudian direndam selama 8 jam menjadi air nabis. Masya Allah gitu kan. Kemudian selain itu, yang luar biasa Islam ini memberikan panduan, ini masih banyak sekali kemudian panduan-panduannya. Ada kemudian delima, ruman, kemudian ada pisang, ada saum, bawang putih. Masya Allah ini ada cuka, ada garam, semangka, timun, ada kemudian bubur gandum, talbinah, sarid itu roti gandum, Masya Allah banyak sekali. Tapi kemudian hari ini memang PR kita adalah memperbaiki pola hidup dan kemudian salah satu hikmah dari wabah ini adalah semoga dengan datangnya wabah ini menjadi sarana komunikasi dari Allah agar kita lebih mengenal bagaimana pola hidup yang sudah diajarkan oleh Nabi kita. Masya Allah gitu kan, apa yang Nabi makan, bagaimana cara Nabi berjalan gitu kan. Dan Quran ini luar biasa, nubuah wahyu ini luar biasa. Contoh misalnya kemudian ketika kita berbicara tentang kisah-kisah orang sakit di dalam Quran, maka kita akan menjumpai 2 orang nabi yang sakit. Siapa namanya? Yang pertama adalah Nabi Ayub alaihissalam. Beliau sakit luar biasa, gitu kan? Dan Masya Allah, seluruh tubuhnya bahkan sampai hampir membusuk, gitu kan? Dan kemudian muncul perintah dari Allah untuk menghentakkan kaki. Masya Allah, ilmu dari Quran ini luar biasa. Perobatan Nabi ini luar biasa. Selain kemudian mendatangkan kesehatan bagi kita, muncullah tokoh-tokoh luar biasa. Yang kemudian kita mengenalnya. Mungkin kita mengenal Ibnu Sina, atau ini Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, atau di masa kini, mungkin kita pernah mendengar yang terkenal Dr. Zaidul Akbar misalnya, Masya Allah gitu kan. Dr. Zaidul Akbar dengan pola hidup juru sehat Rasulullah. Atau mungkin kita mengenal juga Dr. Agus Rahmadi, termasuk juga seorang medis, dokter yang kemudian belajar tentang herba.
Kenapa? Karena kemudian insya Allah di masa depan perobatan yang terbaik itu sumbernya dari nutrisi. Maka perintah di dalam Islam, perintah makan di dalam Islam itu adalah halalan toyiban. Tidak cukup halal saja, tapi harus toyib. Toyib apa? Baik untuk tubuh kita. Baik racikannya, Masya Allah. Baik komposisinya. Misal contoh, timun. Nah, ada yang belum pernah makan timun? Semua pernah makan timun. Tapi kemudian ketika kita makan timun, gitu kan, bahkan sunnah, gitu kan. Tapi orang yang mengkonsumsi timun ini orang yang darah rendah, gitu kan. Misal orang darah rendah mengkonsumsi timun, apa yang terjadi? Tekanan darahnya bisa turun, bisa pingsan ketika berlebihan dosisnya, berlebihan takarannya, gitu kan. Nah, artinya apa? Halalan toyiban ini perlu diukur dari diri kita sendiri. Makanan apa yang toyib untuk kondisi badan kita? Jadi tidak kemudian toyib ini dipukul rata, semua orang akan toyib mengkonsumsi ini, belum tentu, gitu kan. Contoh lain misalnya garam. Nah, ini paling sederhana, garam. Masya Allah, dalam sebuah hadis dikatakan sebaik-baik lauk adalah garam, gitu kan. Tapi kemudian bahkan sunnah, gitu kan. Tapi kemudian yang mengkonsumsi garam ini adalah orang yang darah tinggi, maka akan menjadi tidak toyib. Maka sekali lagi Islam ini memberikan panduan yang luar biasa, hingga termasuk dari sisi kesehatan, melahirkan tokoh-tokoh kesehatan yang luar biasa. Misalnya tadi disebutkan ada, kalau masa kini mungkin kita mengenal Dr. Zaidul Akbar, kemudian ada Dr. Agus Rahmadi. Bahkan kemudian Islam ini memandang tubuh manusia ini holistik, tidak hanya jasad. Dan kisah yang menarik datang dari seorang dokter spesialis bedah dari Yogyakarta. Ada yang tahu namanya? Beliau adalah Dokter Sagiran. Kenapa menarik? Karena beliau pernah menemukan sebuah kasus namanya Ibu Supiyati kalau tidak salah, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan paku. Dan pakunya bukan paku pines, bukan. Pakunya paku jembatan yang luar biasa besar. Artinya apa? Sekali lagi, akal manusia ini terbatas. Ilmu Allah itu maha luas. Luas sekali ilmu Allah itu. Dan kemudian ketika kita sadar keterbatasan kita, maka mari kita bersama-sama kita membedah apa isi wahyu. Termasuk kemudian ada seorang ustadz dari Bandung, namanya adalah Ustadz Haris Mujahid. Beliau menjelaskan dan mencetuskan sebuah pengobatan namanya pengobatan akhir zaman. Silakan nanti di searching. Beliau termasuk guru saya juga. Saya juga belajar pengobatan akhir zaman, dan kemudian beliau menemukan konsep pengobatan akhir zaman, salah satunya dari kisah Nabi Ayub yang tadi saya sebutkan. Bahwa kemudian ketika Nabi Ayub ini sedang sakit, turunlah wahyu untuk menghentakkan kaki. Masya Allah, diteliti. Kita sebagai seorang muslim, Allah memberikan sinyal, memberikan kode tentang menghentakkan kaki. Kemudian setelah menghentakkan kaki, apa yang kemudian Nabi Ayub lakukan? Turun wahyu agar mencabut rumput. Nah, ini juga menjadi apa ya? Menjadi PR harusnya. Ketika Allah sudah memberikan petunjuk kepada kita melalui Quran, misalnya gerakan hentak kakinya Nabi Ayub atau gerakan mencabut rumputnya Nabi Ayub, maka kemudian ini yang harus kita teliti. Ada apa rahasia di balik gerakan menghentakkan kaki, dan ada apa rahasia di balik gerakan mencabut rumput? Masya Allah, gitu ya. Contoh lain misalnya, selain Nabi Ayub alaihissalam, kemudian Nabi yang mendapatkan ujian sakit yang ada di dalam Quran disebutkan di sana adalah Nabi ayahnya dari Nabi Yusuf. Nah, beliau kemudian mendapatkan ujian sakit dan kemudian sembuhnya adalah dengan cara mendapatkan baju dari Nabi Yusuf dan kemudian diusapkan ke wajah atau ke mata. Ada apa dengan mata? Kenapa diusapkan bajunya Nabi Yusuf, gitu kan? Diusapkan ke mata. Ada apa? Ada rahasia apa di balik mata? Dan Masya Allah, ini sudah pula diteliti oleh guru kami, gitu kan? Saya juga punya seorang guru dan beliau memiliki keilmuan yang luar biasa, termasuk Dr. Zaidul Akbar pun belajar kepada beliau. Namanya adalah Tuan Guru Haji Ismail bin Haji Ahmad. Masya Allah, beliau peracik herba yang luar biasa. Dan kemudian beliau meneliti ada apa rahasia di balik mata. Dan beliau menemukan sebuah metode pengobatan melalui mata. Kenapa? Karena berawal mentadaburi kisah dari Nabi Yusuf yang mengirimkan baju kepada
ayahnya. Masya Allah, Islam ini menjadi luar biasa ketika kemudian kita bisa mentadaburinya. Kita bisa menjadikan Islam ini sebagai sumber rujukan teknologi kita, termasuk di bidang kesehatan. Islam menjadi luar biasa ketika kemudian kita mengambil pedoman dari wahyu ataupun sunnah, dan kemudian kita jadikan inspirasi. Ada apa di balik kemudian semua yang sudah disebutkan di dalam Quran ataupun hadis Nabi. Masya Allah. Namun karena singkatnya waktu, gitu ya, ini mungkin hanya sekedar pengantar. Gitu. Silahkan bagi kemudian yang ingin kepo lebih lanjut, silahkan buka Instagram saya, _Rico. Silahkan kemudian nanti di follow. Semoga nanti Instagram kemudian dari Instagram ini kita bisa berbagi manfaat. Dan kemudian seperti janji saya di awal, insya Allah akan ada giveaway, gitu ya, bagi 3 orang. Nah, giveaway ini bagi 3 orang, insya Allah syaratnya apa? Syaratnya ada 4. Nah, syarat pertama, subscribe YouTube-nya Muslim Brotherhood. Oke? Dan Brotherhood Semarang. Silakan nanti di searching dan di subscribe. Kemudian yang kedua, follow IG-nya Muslim Brotherhood. Yang ketiga, buka IG saya, gitu ya, Rico. Nanti kemudian di follow. Dan kemudian yang terakhir adalah DM saya lewat Instagram. Dan kemudian silahkan tulis resume. Apa yang menurut teman-teman semua menarik dari materi pada sore hari ini. Walaupun memang mungkin singkat, tapi semoga ini bisa menjadi sumber inspirasi. Hadiah ini akan diberikan bagi 3 orang, gitu kan, yang tercepat komen di YouTube dan kemudian DM ke Instagram saya. Oke? Siap? Oke, mungkin cukup sekian. Insya Allah materi inspirasi luar biasa pada sore hari ini. Semoga kemudian, saya yakin banyak sekali, gitu kan, karena kemudian ketika saya memberikan training tentang kesehatan itu bisa 2 hari 1 malam, gitu kan. Tapi Masya Allah ini kita coba berikan pengantarnya pada kesempatan kali ini, mungkin hanya sekedar kulitnya saja, atau bukan kulitnya saja, kulit ari yang terkelupas dan terbawa terhembus angin, gitu kan. Masya Allah, gitu. Bahwa kemudian sekali lagi khasanah perobatan ini luar biasa. Dan ini sudah menjadi tugas kita sebagai seorang muslim untuk kemudian mentadaburi apa isi dari wahyu, apa isi dari hadis Nabi, Quran ataupun hadis Nabi, yang kemudian dari sanalah bisa menjadi sumber inspirasi untuk seluruh kehidupan kita. Termasuk yang mungkin jarang orang lihat saat ini adalah sumber inspirasi untuk teknologi dan kesehatan. Masya Allah, Islam ini sungguh luar biasa. Insya Allah sebentar lagi mungkin kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bisa tuliskan pertanyaan di bawah ini, gitu kan. Dan jangan lupa download juga aplikasi Ummah. Insya Allah banyak sekali manfaatnya di dalam, gitu ya. Insya Allah nanti banyak sekali konten-konten Islami, tausiah, materi-materi Islam yang luar biasa, dan insya Allah tidak akan ada ruginya. Jadikan HP-mu pahalamu, gitu kan. Jadi HP itu tidak hanya sekedar kemudian bernilai mubah, tapi insya Allah dengan ilmu yang ada, kita buka YouTube yang manfaat, kita buka Ummah, dan insya Allah kemudian dari situ kita akan mendapatkan pahala lewat HP kita. Jadi kelak ketika ditanya, HP-mu digunakan untuk apa? Alhamdulillah ya Allah sudah download aplikasi Ummah, karena di sana saya banyak belajar. Insya Allah itu sedikit, mungkin nanti setelah ini akan ada sesi pertanyaan, silakan teman-teman yang ingin bertanya, ataupun kemudian ketika pertanyaannya tidak bisa ditampilkan pada video kali ini, silahkan nanti tulis untuk delay komen, kemudian pertanyaan itu juga bisa dikirimkan atau melalui Instagram saya, silakan DM, kemudian atau nanti lewat Instagram ada kontak saya dan insya Allah bisa berhubungan, ya. Berikutnya, insya Allah mungkin itu. Untuk pertanyaan, silahkan ditulis di Instagramnya Muslim Brotherhood, gitu ya. Nanti insya Allah kemudian akan kita bahas bersama-sama dan semoga
akan lebih, insya Allah lebih hidup ketika dengan ada pertanyaan, maka insya Allah penjelasannya akan semakin melebar, dan kemudian harapannya dengan pertanyaan itu bisa membuka wawasan kita. Silahkan, bagi ada yang ingin bertanya. Atau mungkin nanti, gitu ya. Oh ya, Masya Allah, ini ada satu hal juga yang belum disebutkan ini ya. Ini ada madu, ada, sambil menunggu pertanyaan ya, ada bidara, ada kurma. Nah ini apa ini? Ini tongkat apa ini gitu kan? Ini pohon apa ini? Wah, ini adalah akar pasak bumi, Masya Allah ini kan. Ini akar pasak bumi, banyak ada di Kalimantan, di Sumatera tanaman ini. Dan ini sangat luar biasa untuk mencabutnya, akarnya sangat kokoh. Dan ketika kita hari ini berada di kondisi pandemi seperti saat ini, akar pasak bumi ini sudah terbukti secara ilmiah, secara saintis, bahwa kemudian bisa meningkatkan T-cell, salah satu imunitas spesifik di dalam tubuh kita yang digunakan untuk menghadapi wabah-wabah yang baru. Jadi jangan lupa kemudian silakan cari herba yang mengandung pasak bumi. Oke? Silakan, ada pertanyaan? Silakan dituliskan pertanyaannya bagi yang ingin bertanya, atau bagi yang ingin berkonsultasi tentang kesehatan. Misalnya orang tuanya sakit, atau anaknya sakit, atau ingin mengikuti kelas tentang Tibun Nabawi. Insya Allah mungkin ketika nanti pandemi sudah selesai, silakan sekali lagi DM Instagram saya. Insya Allah selain kajian online seperti ini, aktivitas saya rutin sehari-hari adalah mengajar. Kami mau punya kelas, mengadakan kelas tentang perobatan, bagaimana kemudian mempelajari tentang bumbu dapur, dijadikan sebagai resep-resep obat sederhana. Kemudian kita belajar tentang pola hidup sehat di dalam Islam, Masya Allah, bagaimana cara makan Nabi, bagaimana cara tidur di dalam Islam, dan itu pasti semua akan dibutuhkan oleh tubuh kita, gitu ya. Dan kemudian ketika kita membuka lebih lanjut, selain pola hidup, maka kita akan menemukan bagaimana kemudian pengobatan yang terbaik di dalam Islam, gitu kan? Pengobatan apa yang kemudian bisa ditemukan dari bumbu dapur sederhana, merica, bawang putih, apalagi lengkuas, kunyit, jeruk nipis, Masya Allah, semua itu bisa menjadi obat pertolongan pertama, gitu kan? Dan itu sudah saya buktikan sendiri di keluarga saya. Gitu. Mohon maaf, saya sudah menikah, gitu kan? Nah, insya Allah itu bisa dibuktikan, gitu kan? Alhamdulillah ketika anak demam, obat apa yang pertama kali bisa kita gunakan pertolongan pertama untuk anak demam misalnya, gitu kan? Kita bisa gunakan jeruk nipis, Masya Allah. Kita peraskan jeruk nipis, kemudian dibalurkan. Bisa baik lagi dicampurkan dengan herba, gitu ya. Nah, ini insya Allah ada pertanyaan. Nah, dari seorang muslimah, Mbak Erin, apakah benar jika air tumbuhan daun bidara bisa untuk mengusir jin, setan dengan cara disemprotkan? Wah, ini luar biasa, gitu kan. Nah, ini menarik gitu ketika kita menjelaskan tentang bidara. Pertama adalah segala sesuatu, ini secara kaidah, segala sesuatu terjadi kepada diri kita, terjadi di dunia ini tetap atas izin dari Allah. Ketika kemudian ada virus yang menginfeksi tubuh kita, ada bakteri yang masuk atau jamur tumbuh di tubuh kita, atau parasit masuk ke dalam tubuh kita, semua itu tetap atas izin dari Allah. Itu yang pertama. Termasuk kemudian ketika ada bangsa jin, gitu kan, yang kemudian mengganggu kita, maka tetap itu atas izin dari Allah. Maka langkah pertama adalah kita wajib mengetahui, kita wajib muhasabah. Kenapa kemudian Allah mengizinkan? Apakah ada amal-amal solih yang kita tinggalkan, atau mungkin ada maksiat yang kita lakukan? Bahkan tertusuk duri pun itu atas izin dari Allah, dan itu untuk menggugurkan dosa. Artinya apa? Kita masih melakukan dosa. Kita masih melakukan maksiat. Kenapa ini perlu dilakukan pertama? Agar tawakal kita tidak bergeser. Tawakal kita hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Ketika kemudian makhluk kita mendatangkan mudarat pun dengan izin Allah, maka makhluk-makhluk ini, madu, kurma, bidara, mendatangkan manfaat pun atas izin dari Allah. Nanti insya Allah bisa digunakan daun bidara ini dengan cara petunjuk bagaimana menggunakan air ruqyah,
membuat air ruqyah gitu ya. Insya Allah nanti bisa saya jawab karena ini waktunya sudah habis gitu ya. Insya Allah nanti akan coba saya balas di YouTube, ya. Insya Allah akan saya bahas bagaimana kemudian cara membuat air ruqyah dan bagaimana cara menggunakannya. Nah, ini Islam luar biasa. Membahas tubuh kita tidak hanya perkara jasad, tapi juga ada ruhnya. Ada santet, ada segala macam itu. Artinya apa? Sekali lagi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, akal manusia itu sempit. Akal manusia sungguh sangat sempit. Umur kita terbatas, dana terbatas, tenaga terbatas, semua yang terbatas ini tidak akan bisa mencapai sebuah peradaban yang gemilang, peradaban yang luar biasa, peradaban yang gemilang, tanpa kemudian tidak digunakan untuk membedah apa isi wahyu. Maka mari bersama-sama kita jadikan momentum Ramadan ini, bulan Quran, Masya Allah, termasuk di hari ini adalah termasuk peringatan nuzulul Quran, maka kita jadikan Quran ini pedoman. Gitu kan, kita jadikan Quran ini pedoman di seluruh aspek kehidupan kita. Mungkin sekian sedikit yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah ini di Semarang sepertinya sudah hujan, betul ya. Dan insya Allah waktu yang mustajab juga untuk berdoa ketika kemudian menjelang berbuka. Maka sama-sama di menjelang berbuka ini kita menundukkan hati kita. Kita menundukkan wajah kita. Bahkan kita menghinakan diri kita di hadapan Allah. Agar kemudian kita bisa memanjatkan doa-doa kita dan kemudian Allah mengabulkan di waktu yang mustajab ini. Maka mari bersama-sama kita mengangkat tangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Ya Allah ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala ta'atik. Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, alhamdulillah kami bersyukur kepadamu ya Allah karena di hari 17 Ramadan ini Engkau masih memberikan izin kepada kami untuk menunaikan syariat-Mu berpuasa. Engkau masih memberikan nikmat yang banyak kepada kami ya Allah, dan kemudian ampunilah kami ketika kemudian kami belum mensyukuri nikmat-Mu, kami belum menggunakan seluruh nikmat-Mu, nikmat yang Engkau berikan ini di jalan-Mu ya Allah. Janganlah kemudian Engkau mengazab kami karena kami lalai dalam menjaga, dalam mensyukuri nikmat yang Engkau berikan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kuatkanlah hati kami, kuatkanlah raga kami, badan kami dalam menghadapi wabah yang tengah merebak ini ya Allah. Kuatkanlah masyarakat ya Allah. Mampukanlah kami menghadapi ini, dan kemudian kami berdoa khusus pula kuatkanlah tenaga medis yang kemudian berada terdepan. Kuatkanlah mereka ya Allah. Berkailah mereka, jadikanlah segala upaya yang mereka melakukan sebagai sebuah catatan amal solih bagi mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bersama-sama mari kita baca hamdalah, alhamdulillah, dan kemudian kita beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan nanti bagi yang ingin giveaway bisa melakukan syarat yang dilakukan. Insyaallah kita akan berjumpa di kesempatan lain jika Allah mengizinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.